Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Jadi Pengusaha. Saya Nyoman Heru. Kali ini saya akan membahas tentang ada apa hubungan sukses dengan cinta. Cinta siapa ya? Cinta Laura? Oh bukan. Ya, sekarang ini kan lagi tren yang namanya cinta ya. Kalau orang bilang di bulan Februari itu ada hari cinta, hari kasih sayang. Tapi kalau buat saya setiap hari cinta, hari kasih sayang. Karena dengan cinta itu bisa membuat banyak hal menjadi bagus. Kalau teman-teman yang kaum milenial ataupun yang suka aktif di sosial media, biasanya melihat berbagai informasi aktivitas selebriti ataupun selebgram, seleb TikTok, seleb YouTube yang sekarang lagi viral anak muda. Namanya Vicky Naki. Vicky Naki ini usianya baru 20 tahun. Dia tinggal di Pekanbaru, Riau, di Provinsi Riau. Dan dia aktif di sebuah channel Omi TV. Yang menarik dari perjalanan Vicky Naki ini adalah bagaimana tiba-tiba dalam 1 bulan dia melesat bisa memiliki subscriber sebanyak 1 juta. Dan yang menariknya lagi, dalam kurang waktu 3 bulan, dia juga sudah berhasil mencapai angka 3 juta subscriber. Apa sih yang dilakukan oleh Vicky Naki? Ternyata dia merekam aktivitasnya ketika dia berseluncur di Omi TV. Sementara Omi TV ini yang menarik adalah berinteraksi dengan banyak orang, banyak negara, banyak bahasa. Dan kelebihan dari Vicky Naki adalah dia memiliki kemampuan berbahasa asing. Kalau tidak salah dia punya kemampuan 5 bahasa. Nah, yang menariknya dengan bahasa ini, ternyata Vicky Naki mempelajari dengan otodidak. Kok bisa begitu? Ya, dia pernah wawancara di sebuah podcast. Dia menyatakan bahwa dia sangat menyukai bahasa. Dia sangat mencintai bahasa. Dan yang juga dia lakukan adalah ketika dia berinteraksi dengan orang banyak di Omi TV adalah dengan melalui bahasa. Saya jadi ingat, bahasa itu atau komunikasi itu akan mempermudah banyak hal. Ya, itu juga saya lakukan ketika saya melakukan penawaran atau melakukan pendekatan di berbagai pihak. Contoh, dulu saya bertugas di daerah Jawa Tengah yang rata-rata mereka menggunakan bahasa Jawa. Nah, kemudian kebetulan ibu saya dari Jawa Timur dan sedikit bisa berbahasa Jawa. Saya gunakan bahasa itu, walaupun mungkin bahasa saya agak kasar. Maklum, kalau orang Jawa Timuran itu kan bahasanya lugas. Sementara kalau Jawa Tengah tuh ya bahasanya dia lebih sopan gitu ya. Nah, dengan pendekatan bahasa mereka merasa punya kesamaan. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Vicky Naki. Bagaimana dia menggunakan bahasa untuk menyapa, menegur, dan menjalin komunikasi. Sehingga orang yang diajak bicara dengan Vicky Naki, dia terkaget-kaget. Hah, kamu bisa bahasanya? Dan yang menariknya, dia sangat fasih berbahasa Rusia. Jadi teman-teman yang dia sering diajak ngobrol oleh Vicky Naki itu kebanyakan dari Rusia, Kazakhstan, kemudian Romania. Dan menariknya, apa yang diucapkan oleh Vicky Naki itu menurut mereka sangat-sangat lancar fasih. Sehingga orang yang diajak berbicara memiliki kesamaan. Nah, itu yang pernah saya bicarakan di dalam sesi sebelumnya yang disebut dengan business intelligence. Jika seseorang ingin melakukan pendekatan dengan kliennya untuk mendapatkan proyek dan sebagainya, biasanya perusahaan-perusahaan itu melakukan business intelligence. Nah, yang dilakukan oleh Vicky Naki menggunakan senjatanya adalah bahasa. Nah, di dalam sebuah podcast itu, Vicky Naki mengatakan bahwa dia belajar bahasa itu otodidak. Kemudian dia lihat YouTube dan sebagainya. Sempat ditanya, benar kamu otodidak? Iya. Saya itu belajar bahasa sehari bisa 6 jam.
Nah, anak muda itu yang belajar bahasa jarang yang maunya intens. Dan kemudian ternyata pasarnya ada. Itulah yang menyebabkan kenapa grafiknya naik. Ditambah lagi. Pertama, ada dua hal percintaan yang membuat Vicky Naki cepat melesat. Pertama, kecintaan Vicky Naki akan bahasa. Karena dia jatuh cinta dengan bahasa, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Bahkan ditanya juga dari kamu kursus les? Enggak. Bagaimana mau les? Mau rumah orang tua saya aja masih kontrak, kata dia. Dari mana biayanya? Terus jadi otodidak? Iya, saya otodidak. Saya dari googling, dari Google dan segala macam. Dia lihat kamus, dia belajar sendiri gitu. Nah, karena dia kesungguhan, kecintaannya dengan bahasa, maka ketika dia belajar bahasa selama 6 jam dengan tingkat kesulitannya yang ada, itu hilang. Kenapa? Cinta. Jatuhnya dari cinta. Love. Kalau sekarang kan menggambarkannya cinta. Nah, saya melihat karena faktor cinta itulah Vicky Naki akhirnya banyak mendapat simpati. Dari siapa? Dari orang yang diajak ngobrol di Omni TV dan orang yang menonton, termasuk saya. Saya mengikuti dari awal tuh. Dan menurut saya luar biasa bagaimana seorang anak muda menyukai bahasa dan kemudian menjadikan bahasa itu sebagai tools, sebagai alat untuk dia meraih sukses. Dan selain itu, saya melihat Vicky Naki punya pemikiran yang sangat positif, konstruktif ke depan. Pemikiran yang ke depan, pemikiran positif karena faktor kecintaannya. Kenapa? Dia ingin membuat konten-konten yang positif, menyediakan informasi kepada publik, konten positif. Kenapa? Karena sebagai anak muda, dia ingin berkontribusi bahwa dengan hal-hal yang positif, itu akan membuat banyak orang mendapatkan manfaat. Akhirnya, banyak orang juga yang ingin belajar, tertarik. Nah, itu sukses pertama yang disebabkan karena faktor cinta. Yang pertama tadi karena cinta bahasa, akhirnya dia bisa menguasai 5 bahasa. Menarik kan? Pertama, faktor kecintaan itu menimbulkan semangat, keinginan yang kuat. Nah, seperti itulah seorang pengusaha. Dia harus punya kecintaan kepada usahanya, kepada sesuatu yang dia bangun untuk menjadi usaha, sehingga dia tidak pernah pantang mundur. Dia akan berusaha. Apapun kesulitannya, dia akan lakukan. Karena apa? Karena cinta.